Hai, nama saya Kamila Fairi Syakira dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri A, SMK Negeri 1 Cimahi. Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi rangkaian komparator terhadap fire detector. Then, what is fire detector? Let's check it out. Sebelum kita menuju pembuatan rangkaian komparator, kita harus mengetahui apa sih yang akan kita buat kali ini. Oke, fire detector atau pendeteksi kebakaran adalah alat yang berfungsi untuk mendeteksi kebakaran secara dini agar tidak berkembang menjadi lebih besar. Dengan terdeteksinya kebakaran, maka upaya untuk mematikan api dapat segera dilakukan dan dapat meminimalisir adanya korban, baik harta maupun jiwa. Alat ini biasa kita temui di gedung-gedung bertingkat, rumah sakit, gudang pabrik, atau ruangan kantor. Fire detector bisa menunjukkan di mana lokasi kebakaran, dan fitur ini memudahkan pemadam kebakaran untuk lebih cepat sampai di lokasi sumber api. Fire detector biasanya terhubung dengan sistem alarm dan pemadam api. Jadi begitu ada sinyal asap, suhu udara yang tinggi, serta nyala api yang terdeteksi, maka sistem alarm akan menyala dan pemadam air akan otomatis bekerja. Saat ini ada 4 jenis fire detector. Yang pertama ada smoke detector atau pendeteksi asap, yang kedua ada heat detector atau pendeteksi panas, yang ketiga ada flame detector atau pendeteksi nyala api, dan yang terakhir ada gas detector atau pendeteksi kebocoran gas. Pada umumnya, peralatan pendeteksi kebakaran dibuat dengan menggunakan dua sensor, yaitu sensor suhu dan sensor asap. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan yang dipicu oleh adanya kenaikan suhu akibat sinar matahari ataupun asap rokok. Dalam membuat rangkaian komparator, komponen yang akan kita butuhkan adalah yang pertama ada dioda. Saya menggunakan tipe 1N4002, yang kedua ada transistor NPN dengan tipe BC548, ada buzzer, ini optional, ada kapasitor, ada LM324, atau Anda juga bisa menggunakan LM741 sebagai inti dari rangkaian komparator. Lalu ada motor, ini sama optional dengan buzzer, Anda bisa menggantikannya atau menambahkan dengan LED. Lalu ada NTC sebagai sensor suhu yang akan kita gunakan, ada potentiometer, relay, dan juga resistor. Sebagai rangkaiannya, saya sudah membuatnya, dan ini rangkaian yang akan saya gunakan. Ini saya sudah menambahkan VCC sebesar 12 volt, 2 buah ground, dan juga DC voltmeter 3 buah untuk mengukurnya. Nah, di sini sudah saya sesuaikan ukurannya, yaitu potentiometer sebesar 1 kilo ohm, sensor suhu 15 kilo, resistor 1 10 kilo ohm, resistor 2 4,7 kilo ohm, kapasitor 1 1 mikrofarad, dan juga relay sebesar 6 volt. Cara kerja rangkaian komparator ini adalah membandingkan nilai kedua input inverting dan juga non-inverting. Apabila kedua input bernilai sama, maka output akan bernilai 0, dan itu akan menyebabkan relay akan dalam keadaan mati, motor akan keadaan mati, dan buzzer juga dalam keadaan mati. Namun apabila kedua input berbeda, maka output akan menghasilkan tegangan, dan itu akan menyebabkan relay dalam keadaan menyala dan menyebabkan motor bekerja dan buzzer menyala. Nah, dalam fire detector ini, input yang dimaksudkan adalah tegangan sumber yang diatur oleh potentiometer, ini tegangan input inverting, dan juga tegangan input non-inverting, yaitu tegangan yang dipengaruhi oleh sensor suhu dan resistansinya. Nah, pada dasarnya, suhu yang normal atau suhu ruangan itu berkisar antara 22 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Sensor akan bereaksi saat suhu mengalami kenaikan mencapai 55 derajat hingga 60 derajat Celcius. Dan pada saat sensor mengirim sinyal, maka resistansi sensor suhu akan naik dan membuat tegangan input non-inverting juga naik. Komparator akan mengeluarkan outputnya yang kemudian disalurkan kepada transistor dan tersambung kepada relay. Nah, relay ini akan dipengaruhi oleh output dari komparator. Apabila outputnya high, maka relay akan berada pada kondisi high, dan inilah yang menyebabkan buzzer akan menyala dan motor akan bekerja, sehingga pompa air akan bekerja untuk memadamkan api. Begitupun sebaliknya, jika api sudah padam, maka sensor suhu ini
akan mendeteksi penurunan sinyal secara bertahap, dan itu akan menurunkan resistansi sehingga non-inverting ini juga akan turun. Nah, dengan itu output yang dikeluarkan akan menjadi low dan delay akan menjadi low sehingga motor akan berhenti bekerja dan buzzer berhenti berbunyi. Nah, mari kita coba nyalakan. Dalam kondisi ini, VCC diatur oleh potensiometer sehingga kita bisa lihat yang asalnya 12 volt menjadi 6,12 volt, dan ini tergantung pada potensiometer. Lalu volt di sini juga tergantung pada sensor suhu. Apabila input keduanya sama, maka output akan bernilai 0 dan buzzer akan mati dan motor tidak akan bekerja. Namun apabila suhu sudah mendeteksi adanya suhu yang tinggi, maka buzzer akan berbunyi dan motor akan menyala untuk mengirimkan sinyal pada pompa air untuk memadamkan api. Dan relay pun akan dalam keadaan menyala. Namun sebaliknya, saat api sudah padam, maka relay akan otomatis mati dan motor pun akan mati, buzzer pun akan berhenti berbunyi. Seperti yang sudah saya sebutkan, fire detector dapat menunjukkan di mana letak sumber api. Dan dengan beberapa tambahan modifikasi, penggunaan fire detector dapat dikombinasikan dengan drone atau robot pemadam api. Hal ini dapat mempercepat penyelamatan korban baik jiwa maupun harta. Juga dengan kecanggihan teknologi yang terus berkembang, fire detector dapat diaplikasikan di berbagai tempat dengan adaptasi lingkungan yang sesuai. Dan ditambah dengan fitur alarm yang terpasang pada smartphone Anda dapat mengontrol rumah Anda, kantor, atau pabrik dari jarak jauh. Oke, sekian yang dapat saya bahas pada hari ini. Lain kali kita akan berjumpa dengan topik yang lain. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.